Pemirsa, Bupati Siak hari ini menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional yang bertempat di mangrove sungai bersejarah Kampung Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit. Dan ini pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Siak. Sempena peringatan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN tahun 2020 yang ditaja kelompok konservasi Laskar Mandiri Provinsi Riau, Hari Konservasi Alam diperingati setiap tanggal 10 Agustus sejak ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Berbagai daerah di Indonesia pun terus melakukan pembenahan dan penanaman kembali di areal kawasan hutan mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjadi ajang kampanye akan pentingnya konservasi alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Siak dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara Hari Konservasi Alam Nasional yang dipusatkan di Kampung Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dan dihadiri Bupati Siak Alfedri, Camat Sungai Apit, dan perwakilan BBKSDA Provinsi Riau. Acara Hari Konservasi Alam Nasional bertujuan untuk memotivasi penggiat mangrove di Kabupaten Siak serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove dengan harapan pemerintah Kabupaten Siak lebih memperhatikan tempat-tempat wisata mangrove sehingga kegiatan konservasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan panitia penyelenggara Sabariat Putra. Berikut kita simak bersama. Memberi kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya melestarikan hutan mangrove. Kami selaku penggiat konservasi berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan tempat-tempat wisata mangrove di Kabupaten Siak. Karena tanpa adanya fasilitas-fasilitas objek wisata, kegiatan konservasi tidak akan berjalan dengan baik. Karena kegiatan ini saling bersinergi dalam satu kesatuan yang erat. Adapun fasilitas yang belum kami miliki di sini seperti sumber air bersih, toilet, musola, dan aula yang merupakan fasilitas utama bagi pengunjung. Besar harapan kami dengan kehadiran Bapak Bupati sehingga terrealisasi secepatnya pembangunan yang kami dambakan. Sesuai tema Hari Konservasi Alam Nasional 2020, ralat peradaban lestarikan hutan melalui 3M, membibit, menanam, dan memelihara. Mudah-mudahan kegiatan 3M ini menjadi kegiatan pembangunan 3 miliar. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2020 mengangkat tema Rawat Peradaban, Lestarikan Hutan melalui gerakan 3M, membibit, menanam, dan memelihara. Terselenggaranya peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Kampung Kayu Ara Permai berkat semangat tinggi para pegiat mangrove. Hal ini disampaikan Camat Sungai Apit Wahyudi. Semangat daripada kawan-kawan Laskar Mandiri ini ketika mereka berkunjung ke Kabupaten Bengkalis, mereka menyaksikan bahwa ada kawan-kawan di sana juga membuat agenda peringatan Hari Konservasi Alam Nasional. Jadi sejalan dengan itu, karena teman-teman dari penggiat alam ini ya saling berkomunikasi sehingga mereka mempunyai inisiatif, karena di kabupaten kita belum pernah dilakukan acara seremonial peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini, maka mereka meminta supaya di tempat itu juga minimal kita bisa memperingati ini supaya mendorong kawan-kawan lain untuk memicu semangat daripada kawan-kawan konservasi penggiat lingkungan ini. Ini pengembangannya di sini seperti apa, Pak? Saya lihat juga ada pendidikan sini. Gimana? Soal pengembangan di sini, seperti apa? Ya, jadi selain juga ini wisata mangrove, ini juga ada pembibitan mangrove di MSB ini, mangrove sungai bersejarah. Kemudian juga ada penanaman yang berkelanjutan, kemudian juga bibit-bibit yang ada ini juga diadakan pembenihan untuk menambah lagi
lokasi-lokasi yang perlu ditanami oleh mangrove di areal ini. Bibit ini jumlahnya sudah ada berapa kira Pak ini pembibitan yang ada dilakukan di sini? Ya ini ya usaha dari kawan-kawan aja. Artinya ini mereka belajar, tapi belum banyak gitu. Baru mulai awal lah. Kita coba mengembangkan bisa nggak mereka menciptakan bibit dari mangrove ini. Tapi ya rata-rata bibit-bibit ini kerjasama dengan dari berbagai pihak gitu untuk melestarikannya, untuk mengembangkannya juga. Masih banyak Pak Camat? Tak perlu. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi mangrove Sungai Bersejarah oleh Bupati Siak beserta rombongan sekaligus melakukan penanaman bibit mangrove. Lidah yang foto kebau sini. Foto kebau sini ya. Ayo foto kebau ulang di sini ya. Ulang di sini. Aku mengawan ketua DPRD dan Bingi. Amin, amin. Amin, amin. Tapi di sini 2 jembatan sih. Yang bawah saja. Ini loh nak, bayar. Itu aja. Sebelah kanan. Berdiri dulu, Bang. Ambil di sana nak, merek baru. Nanti saya kirim. Pak, yang lembut Pak. Itu bisa, Pak Bosek. Yuk. Sambil mana kemari Pak Bosek? Pak Bosek. Itu dia. Nah. Pandang ke sini, Pak.
Ya, Canggul Asep. Apa yang kita buat besok lagi? Acaranya. Asep yang dikatin itu. Ya. Berdiri Pak, tangannya oke. Ya. Anak Pak, Pak, oh Pak. Oh Pak. Ya. Ada pisau dia. Ada pengalaman. Macam mana? Cacat. Pindah aja Pak Bos ini. Sebelah apa sih? Sebelah Pak Bati. Sebelah Pak Bati Pak Bosek. Tangannya bagus nih. Apa? Aduh, Dewan ada. Dewan ada. Pak Jul ini. Pak Jul ni. Pak. Berapa? Tanah keluar. Apa Dewan? Ini dia. Tinggal di sini Pak Muhammad. Gua Dewan. Udah aminkan Pak Bati. Itu kalau Umar mengamin itu. Kalau jadi jalan 2 jalur kan di situ. Kata dulu. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tahukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang? Yuk kita lihat apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dan kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Nah, jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia bebas dari korupsi. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan.
Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Rela mau bangun usaha tapi perizinannya berbelit-belit? Rela uang negara untuk pembangunan dimakan pejabat dan pengusaha? Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang responsif, bersih dan transparan, maka dibentuklah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK. Aksi-aksi pencegahan korupsi itu diantaranya adalah penyederhanaan regulasi terkait perizinan melalui integrasi aplikasi perizinan online single submission atau OSS, pelibatan pelaku usaha dalam manajemen anti-suap, penerapan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat dan transparan, pembangunan sistem administrasi pajak yang terintegrasi, perbaikan manajemen aparatur sipil negara, pembangunan sistem informasi penanganan perkara terpadu secara online pada institusi penegakan hukum. Mari dukung pemerintah mewujudkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Brum brum. Brum brum. Brum. Brum brum. Brum. Brum 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 brum. Brum. Hah? Brum brum brum. Brum. Brum brum brum. Brum brum. Hah?
Menurut Bupati Siak Alfedri, peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi bagian upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan penetapan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Hijau dan termasuk ke dalam Kabupaten Kota Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Berikut kita simak bersama. Alhamdulillah hari ini kami bersama DPRD Kabupaten Siak, Pak Camat, ada BBK CDA juga hadir tadi bersama UPK, tokoh masyarakat, perusahaan enggak EMP, perangkat kampung, dan tentu penggiat lingkungan, kelompok lembaga konservasi Laskar Mandiri Kampung Kayu Ara Permai hari ini memperingati Hari Konservasi Nasional yang tahun 2020 ini, tepat tanggal 10 Agustus ini kita pusatkan di Kecamatan Sungai Apit, tepatnya di Kampung Kayu Ara Permai. Tentu ini bagian daripada upaya kita serta komitmen kita bagaimana melestarikan lingkungan. Kita melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai bagian daripada Sustainable Development. Nah, karena kita Siak juga sudah ditetapkan menjadi Siak Kabupaten Hijau. Sudah ada peraturan bupatinya, dan kita juga termasuk dalam kabupaten kota yang Lingkar Temu Kabupaten Lestari di Indonesia. Nah, Kabupaten Bupati Siak sebagai sekjen. Dan tentu hari ini kita apresiasi upaya komitmen masyarakat, termasuk kelompok lembaga konservasi Laskar Mandiri Kampung Kayu Ara Permai yang menginisiasi acara ini bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, bersama pemerintah kabupaten juga DPRD. Nah, tentu ini bagian bagaimana juga mempromosikan wisata mangrove sungai bersejarah yang ada di Kampung Kayu Ara Permai. Nah, kami mendapat tadi cerita bahwa di tempat ini hari Sabtu dan Minggu ramai. Nah, kami juga baru tadi berkunjung sampai ke laut. Nah, ini wisata mangrove yang cukup indah dan ini cukup lestari. Nah, ini tentu bagian untuk upaya kita mendorong Kabupaten Siak menjadi salah satu tujuan pariwisata di Sumatera. Tingginya kunjungan wisata di mangrove bandar bersejarah tentunya juga menjadi bagian promosi dan mendorong Kabupaten Siak sebagai salah satu tujuan wisata di Sumatera. Terkait dengan hal tersebut, pihak pengelola mangrove Sungai Bersejarah Kampung Kayu Ara berupaya aktif menjaga kelestarian lokasi dan aktif lakukan penyebaran dan penyisipan bibit mangrove dengan melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS. Yang dilakukan penanaman Pak Mangrove? Yang dilakukan areal penanaman ini kawasan-kawasan sekitar pantai di mangrove Sungai Bersejarah ini, dan juga ada kami mencari di mana tempat-tempat kosong yang bisa ditanami mangrove, dan juga kami melakukan penyisipan tumbuhan-tumbuhan mangrove yang sudah tua dan yang banyak yang mati. Di situ yang kami tanam-tanam. Apakah mungkin bibit-bibit ini juga lagi ke desa-desa lainnya di Kecamatan Sungai Apit ini? Ya, ini kita ada kerjasama di antara beberapa daerah dari beberapa kampung untuk penanaman mangrove. Ya, kami sebagai pengelola mangrove di Sungai Bersejarah ini akan membantu setiap kampung yang membutuhkan bibit-bibit mangrove yang ada di tempat kami. Ini seperti apa nanti, Mbak? Dijual atau seperti apa? Ya, ada sebagian kami jual, dan juga ada yang sifatnya seperti bantuan-bantuan kita, seperti misalnya ada seperti penghijauan untuk apa, itu kita akan sumbangkan secara gratis. Kalau dijual harga persatuannya berapa? Harga satuannya 2-3 ribu. Ya, sejauh ini sudah berapa banyak Pak pembibitan yang dilakukan? Ke pembibitan udah kemarin kita ada juga bantuan daripada Bappedas, itu menanam sekitar 20-an ribu, dan juga ini kedepannya kita akan membibit lagi sekitar, ada permintaan dari lingkungan hidup mungkin sekitar 200 ribu untuk pembibitan mangrove ini. Kasih ya. Ya. Ya.
Saudara, demikianlah rangkaian peringatan Konservasi Alam Nasional atau HKAN tahun 2020 di Kabupaten Siak. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.